Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Puji Fajriani, NPM 18144500012. Saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang. Menurut Permen nomor 22 tahun 2016 menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pencapaian proses pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang diuraikan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, maka pemilihan model pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan proses pembelajaran sangat menentukan. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pencapaian pembelajaran dan aktivitas di kelas, guru memiliki berbagai metode, teknik, pendekatan, dan rancangan agar peserta didik dapat memahami dan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Metode, teknik, dan pendekatan dalam pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa yang terangkum dalam model pembelajaran. Model pembelajaran yang baik akan membuat siswa menjadi aktif, kreatif, dan mampu berpikir kritis sehingga akan menjadi komunikasi dua arah. Hal ini akan menimbulkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa tidak akan merasa bosan dalam pembelajaran. Bahkan siswa tidak akan sabar menunggu pembelajaran hari berikutnya sehingga akan meningkatkan motivasi belajar siswa yang akan dengan mudah dalam pencapaian tujuan pendidikan. Bagi guru, memodifikasi model pembelajaran merupakan suatu tantangan yang harus selalu dihadapi dan dikerjakan. Model pembelajaran ini harus diperbarui jika sudah tidak efektif bagi siswa. Guru harus selalu berinovasi untuk mencoba dan menciptakan hal baru agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar.
belajar dari surasi baik lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisna Tiara, NPM 18144500026. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kajian teori. Nah, yang pertama itu pengertian model pembelajaran. Jadi di sini seorang guru membantu siswanya memperoleh informasi pembelajaran dari berbagai hal, misalnya memberikan atau menciptakan ide-ide saat proses pembelajaran, mengasah keterampilan dimiliki oleh anak, serta membentuk pola pikir siswanya. Jadi di sini pengertian dari model pembelajaran yaitu pola atau struktur pembelajaran yang dibentuk oleh guru untuk siswa yang akan diterapkan saat proses pembelajaran agar terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Model pembelajaran ini pun mempunyai 4 ciri. Nah, yang pertama itu rasional teoritis yang logis yang disusun oleh pendidik. Jadi di sini maksudnya itu pendekatan model pembelajaran yang menyeluruh, seperti guru harus membuat teori belajar sebelum proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan model pembelajaran yang ia gunakan. Yang kedua, itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, jadi di sini guru perlu memikirkan perangkat apa aja yang dibutuhkan saat proses mengajar agar tujuan pembelajaran yang telah disusun dapat tercapai. Nah, yang ketiga itu langkah-langkah mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal. Nah, maksudnya di sini yaitu gaya mengajar guru harus tepat agar model pembelajaran tersebut dapat menarik perhatian siswanya. Dan seorang guru pun harus memotivasi siswanya agar siswanya tidak terbebani selama proses belajar. Nah, yang keempat itu lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Nah, jadi di sini pun lingkungan merupakan faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran. Yaitu jenis-jenis model pembelajaran yang digunakan. Di dalam jenis-jenis model pembelajaran ini terdapat pembelajaran berbasis masalah. Nah, maksud dari pembelajaran berbasis masalah ini yaitu siswa maksudnya itu guru memberikan suatu permasalahan kepada siswanya untuk dianalisis supaya siswanya dapat berlatih berpikir kritis terhadap sesuatu permasalahan yang ada. Nah, jadi di siswa ini juga dituntut untuk menemukan solusi bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan tersebut. Nah, jadi di sini dalam pembelajaran berbasis permasalahan ini terdapat 5 tahap. Yang pertama itu orientasi tentang permasalahan. Nah, maksudnya ini guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan serta memotivasi siswa agar terlibat. Nah, yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar dengan cara guru membantu siswa dan mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, yang ketiga, investigasi mandiri dengan kelompok. Nah, maksudnya itu guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, mengumpulkan informasi-informasi yang bakal permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan memecahkan masalah tersebut. Nah, yang keempat itu
pembangunan ide dan mempresentasikan laporan hasil belajarnya, hasil penyelidikannya. Dan maksudnya itu guru membantu siswa untuk merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai dengan laporannya. Selamat pagi, nama saya Kapus Putasari, NPM 008. Saya akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran bagi anak tunadaksa kelas 5. Untuk model pembelajaran anak tunadaksa kelas 5 biasanya menggunakan PPL atau Problem Based Learning, di mana anak tunadaksa diminta untuk memecahkan masalah dengan tujuan supaya mereka memiliki pengetahuan mengenai materi-materi yang akan dipecahkan masalahnya, kemudian diharapkan memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah, sehingga ketika nanti dia menghadapi suatu problem di dalam kehidupannya maupun suatu masalah di dalam pembelajaran, mereka dapat menyelesaikannya dengan baik dan mendapatkan solusi yang sesuai dengan apa yang mereka hadapi. Nah, untuk model pembelajarannya itu bisa dipadukan antara problem based learning dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai, misalnya dengan memasukkan media video atau mungkin memasukkan teknik-teknik pembelajaran yang menarik, interaktif seperti itu, misalnya dengan memberikan kuis atau role play permainan di dalam pembelajarannya, sehingga anak-anak tunadaksa ini tidak merasa bosan ataupun mereka dapat belajar dengan hal yang menyenangkan sesuai dengan teman-teman seusianya tanpa melihat adanya perbedaan atau kekurangan fisik di dalam dirinya. Nah, untuk skenario pembelajarannya itu langkah pembelajarannya ada kegiatan inti, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, guru itu mengarahkan pembelajaran pada hari itu menuju pada materi pembelajaran yang akan dibahas. Kemudian setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Dalam hal ini misalnya untuk kelas 5 SD itu kita akan memperkenalkan mengenai perbedaan keberagaman suku budaya di Indonesia. Kemudian kita menyampaikan dahulu mengenai Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nah, dalam persatuan Indonesia itu di dalamnya betul-betul Pancasila itu menyebutkan bahwa kita walaupun berbeda-beda budaya, kita tetap satu dalam bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita akan mengarahkan siswa dengan memperlihatkan misalnya gambar-gambar tentang pakaian adat, tentang rumah adat. Kemudian kita meminta siswa untuk menyebutkan, oh ini adat mana, ini pakaian adat mana, rumah adat mana, ini daerah mana, seperti itu. Nah, untuk kegiatan intinya misalnya kita mengarahkan siswa untuk melihat suatu video pembelajaran yang berisi di dalamnya itu mengenai rumah adat, pakaian adat maupun budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kita setelah itu bisa melakukan role play atau pendaftaran atau bermain peran, misalnya dengan menceritakan kembali apa isi video itu. Jadi kita sebagai guru berubah menjadi siswa, kemudian siswa berubah menjadi guru untuk menjelaskan isi video tersebut. Kemudian selanjutnya kita sebagai guru bisa menyampaikan materi-materi pembelajaran dengan PowerPoint. Nah, kemudian kuisnya itu bisa dengan menggunakan misalnya TTS atau teka-teki silang yang dipadukan di dalam PowerPoint. Nah, untuk kegiatan penutupnya kita bisa bekerjasama dengan orang tua untuk dapat memberikan pembelajaran atau PR. Misalnya siswa diminta bekerjasama dengan orang tua untuk menyebutkan semua misalnya rumah adat, pakaian adat di Indonesia yang bersama-sama dengan orang tua mencarinya. Mungkin seperti itu. Jadi intinya perpaduan antara model pembelajaran di PBL maupun Discovery Learning ini dengan media pembelajaran yang sesuai dan interaktif itu dapat meningkatkan pembelajaran siswa tunadaksa dengan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih.